Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita baik-baik aja ya teman-teman. Kita akan melanjutkan seri pemrograman C++ dan di video kali ini kita akan membahas tentang array multidimensi teman-teman. Nah sebelumnya kita udah bahas nih tentang array satu dimensi dan sekarang kita akan terapkan gimana nih perbedaan array multidimensi dan array satu dimensi. Jelas ya, untuk array multidimensi itu adalah array yang memiliki dimensi lebih dari satu. Daripada kalian penasaran, langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Ya untuk langkah awal seperti biasa teman-teman, kalian buka untuk dev C++ kalian, kita buat file baru teman-teman. Kita masih pakai library IOStream ya. Ya lalu di sini kita pakai using ya, kita pakai std ya. Maksudnya kita pakai namespace ya. Namespace kita masih menggunakan std. Terus di sini kita ketikkan int main ya. Jadi untuk metode mainnya kita di sini teman-teman. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Kalau sebelumnya kita sudah membahas array satu dimensi, itu masih ingat ya kalian. Semisal saya perlu satu array yang memiliki tipe data integer dan dia memiliki kapasitas yaitu semisal 3 ya. Jadi ini adalah array satu dimensi. Jadi kita ketikkan saja integer, semisal variabelnya namanya apa ya? Angka. Ya seperti ini. Kalau saya memiliki array satu dimensi, tinggal saya tambahkan seperti ini, dan di dalamnya saya berikan kapasitas array maksimal ya. Kayak gini. Ini adalah array satu dimensi seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, tetapi kalau kita membahas tentang array multidimensi, ya jadi di sini cara penulisannya seperti ini. Semisal ada tipe datanya integer ya, terus nama variabelnya adalah nomor, dan dia ini adalah array multidimensi. Jadi kita mengetikkannya seperti ini teman-teman. Kita berikan kurung seperti ini di depan satu dan ini adalah di belakangnya ada satu lagi. Ya, jadi ini adalah array multidimensi yang mana dimensinya ada 2. Ya, di sini arraynya ada simbol array 2 ya teman-teman. Ya, berarti dia array berdimensi 2 atau array 2 dimensi. Karena array 2 dimensi ini lebih dari satu dimensinya, maka kita bisa menggolongkannya ke array multidimensi teman-teman. Nah, kayak gitu. Dan kapasitasnya di setiap dimensi itu memiliki kapasitas indeks masing-masing teman-teman. Contohnya di sini saya punya semisal di dimensi pertama atau array yang depan ini ya, yaitu dimensi pertama saya kasih semisal 2 indeks. Ya berarti untuk dimensi pertama di array nomor, jadi untuk indeks dalam array mulai dari 0 berarti indeks ke 0 dan indeks ke 1. Jumlah indeksnya ada 2 untuk dimensi yang pertama. Semisal di dimensi yang kedua saya memiliki indeks sejumlah 3 maksimalnya ya. Nah berarti di array nomor yang memiliki 2 dimensi, dimensi pertama itu memiliki indeks sejumlah 2 dan di dimensi kedua kita memiliki jumlah indeks yaitu 3 kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita di array satu dimensi teman-teman, kita menghitung atau mencari jumlah indeksnya itu cukup mudah teman-teman. Jadi tinggal kita melihat maksimal yang ada dalam arraynya itu berapa kayak gitu ya. Jadi di angka ini, di array angka kita punya 3 buah indeks ya kayak gitu. Nah, tetapi kalau multidimensi ya kita harus mengalihkannya indeks yang ada di setiap dimensinya. Kalau di array nomor ini ya kita punya di dimensi pertama ada 2 indeks, di dimensi kedua ini ada 3 indeks, maka jumlah indeksnya ya berarti jumlah indeks itu adalah dimensi pertama jumlah indeksnya adalah 2 dikalikan dimensi kedua jumlah indeksnya adalah 3. Ya berarti untuk jumlahnya ada berapa? Jelas 6 ya teman-teman kayak gini. Ya ini adalah cara menghitung jumlah indeks yang ada di dalam array multidimensi. Oke, beres ya. Nah, kalau untuk menghitung jumlah indeksnya kita udah beres, berarti di array nomor ini kita memiliki 6 buah indeks. Array ke 0, array ke 1, array kedua, array ketiga sampai ke 6. Ya, tapi nanti bacanya kita nggak kayak gitu ya teman-teman. Kalau di array satu dimensi kita bacanya kalau ada 3 indeks, berarti indeks ke 0, indeks ke 1 dan indeks kedua. Kalau di array multidimensi itu cara bacanya sedikit berbeda teman-teman. Jadi kita memiliki 2 dimensi yang kita harus membaca atau kita harus menyebutkan dimensi keberapa indeks tersebut gitu. Contohnya seperti ini. Ya kalau kita semisal ini jangan banyak-banyak deh untuk array satu dimensinya di sini ada 2 indeks. Ya otomatis kita menyebutkannya di sini ya. Saya berikan komentar dulu ya biar kita enak menjelaskannya. Ya kalau array satu dimensi simple teman-teman. Jadi di sini ada 2 kapasitas yaitu indeks ke 0 dan yang kedua adalah indeks ke 1 seperti ini. Beres ya. Indeks ke 0, indeks ke 1. Jumlah indeksnya ada 2. Ya itu untuk array angka teman-teman ya.
Nah, untuk selanjutnya di sini untuk array multidimensi ya, di sini dimensinya 2, kita nggak bisa seperti itu teman-teman. Jadi kita perlu yang namanya seperti ini. Saya berikan komentar dulu dan kita ketikkan di dalamnya. Nah, untuk array multidimensi ini teman-teman, kita harus menuliskannya seperti ini. Ya. Jadi untuk indeks pertama kan jumlah indeksnya 6 nih ya. Jadi dimensi pertama indeksnya ada 2, dimensi kedua indeksnya ada 3, dan total indeks semuanya adalah 6 indeks dalam array nomor. Oke. Nah, untuk indeks yang pertama itu kita harus menuliskannya seperti ini, yaitu dimensi pertama indeks ke 0, dimensi kedua indeks ke 0. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita ketikkan seperti ini. Yang selanjutnya adalah dimensi pertama indeks ke 0, dimensi pertama indeks ke 1. Ya. Kayak gitu, oke, masuk ya. Oke, masuk. Nah, untuk selanjutnya kita cek nih, apakah dimensi kedua itu masih ada indeks kedua? Ya ada, karena di sini total indeks maksimal di dimensi kedua itu adalah 3 ya. Di sini masih ada 2 indeks untuk dimensi kedua. Selanjutnya kita ketikkan di sini, teman-teman. Selanjutnya itu adalah dimensi pertama array atau indeks ke 0 dan dimensi kedua indeks ke 2. Oke. Kita sekarang sudah punya 3 indeks, yaitu 0,0, 0,1 dan 0,2. Oke, maksudnya dimensi pertama indeks ke 0 dan dimensi kedua indeks ke 0, dan selanjutnya ada dimensi ke 1 indeks ke 0 dan dimensi kedua indeks ke 1. Selanjutnya ada dimensi ke 1 indeks ke 0 dan selanjutnya ada dimensi ke 2 indeksnya kedua. Oke, kayak gitu ya. Kita sudah punya 3 indeks dan kita masih punya 1 baris lagi teman-teman, atau kita punya 1 dimensi lagi ya. Ya di sini untuk dimensi yang pertama itu kita masih punya 1 indeks. Nah, penulisannya untuk dimensi selanjutnya atau indeks selanjutnya ya teman-teman, kita tinggal ketikkan. Untuk dimensi pertama indeks ke 1 itu belum dipakai ya. Jadi kita tuliskan dimensi pertama indeks ke 1, dimensi kedua indeks ke 0 ya. Oke. Selanjutnya kita ketikkan lagi, yaitu di sini dimensi pertama indeks ke 1, dimensi kedua indeks ke 1. Dan yang selanjutnya dimensi pertama indeks ke 1, dimensi kedua indeks kedua. Oke, mantap. Ya, seperti ini teman-teman. Kita save dulu ya untuk script kita. Ini kita masih penjelasan aja dulu ya teman-teman. Saya kasih awal array multi. Oke. Awal array multi. Oke, seperti ini. Ya, jadi paham ya teman-teman untuk penulisannya atau pembacaannya dari array satu dimensi dan array multidimensi itu perbedaannya. Ya, jadi di sini kalau multidimensi kita punya 2 dimensi dan setiap dimensinya atau beberapa dimensi ya, nggak selalu 2 ya. Kalau kita pengen 3 dimensi ya tinggal tambahkan di sini kayak gitu ya. Ya, jadi setiap dimensinya itu punya kapasitas masing-masing teman-teman. Oke, masuk ya. Oke, paham, siap. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini dan setiap indeks atau setiap dimensi itu kan memiliki jumlah indeks. Kalau kita ingin mengetahui jumlah indeks dari array-nya, itu kita harus mengalihkan indeks yang ada di dalam setiap dimensinya. Oke, kayak gitu. Itu poin pentingnya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu cara penulisan indeks yang ada di sini ya, penulisan indeks-indeks yang ada di dalam array multidimensi. Nah, sekarang saya punya contoh nih. Saya punya contoh. Ya, semisal di sini ya. Ya, semisal di sini kasusnya seperti ini. Jadi untuk array multidimensi kalau 2 dimensi kayak gini, jadi yang di depan ini bisa kita sebut sebagai baris ya. Yang di belakang ini bisa kita sebut sebagai kolom. Ya, kolom. Ya kayak gini. Jadi kalau kita punya 2 dimensi, yang depan ini adalah baris dan untuk dimensi kedua ini adalah kolom kayak gitu teman-teman. Ya, kita kembalikan. Nah, kalau kita punya 2,3 atau array dengan yang di pertama ini dimensi pertama adalah 2 indeks dan dimensi kedua ini adalah 3 indeks, otomatis 2 kali 3 ya. Jadi untuk nomor 2 kali 3 itu kita bisa menuliskannya seperti ini. Ya, jadi baris pertama itu indeksnya semisal saya punya angka 1, 4, 6. Ya, baris kedua semisal saya punya nilai yaitu 2, 3, 5. Oke, seperti ini ya. Jadi ini cara bacanya seperti ini teman-teman. Jadi untuk baris pertama atau di titik koordinat dimensi ke 0, indeks ke 0 itu adalah angka 1. Ya. Jadi di sini adalah
dimensi ke 1, indeks ke 0, dimensi kedua, indeks ke 0, atau koordinatnya adalah 0,0. Kayak gitu ya. Jadi 0,0 ini adalah value-nya adalah 3, teman-teman. Kok 3? 1 ya. Kayak gini. Dan di sini 0,1 ya. Jadi baris ke 0 mana? Baris ke 0 ini ya, baris ke 0 dan kolom ke 1 otomatis di sini, teman-teman. Baris ke 0, di sini barisnya ke 0, kolom ke 1 ya. Berarti 0,1 itu adalah angka 4. Oke, mantap. Dan selanjutnya di sampingnya dong. Ya, jadi untuk baris ke 0, ini baris ke 0 ya, ini baris ke 0. Terus di sini kolom kedua, kolom ke 0, kolom ke 1, kolom kedua. Ya berarti nilainya adalah 6 ya, seperti itu. Dan seterusnya. Karena di sini adalah baris ke 1, otomatis kita ketikkan di sini 2, baris ke 1. Terus untuk kolom ke 1 itu adalah 3 ya. Kita ketikkan di sini. Dan selanjutnya di sini ada baris ke 1, kolom ke 2 ya, berarti di sini angka 5 ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi ini untuk apa ya, untuk apa, untuk penulisan dari baris dan kolom. Jadi untuk 2 dimensi itu yang depan itu adalah baris, yang belakang itu adalah kolom ya. Jadi ini penulisannya. Dan untuk indexingnya atau kita memiliki value di dalam array multidimensinya itu seperti apa, teman-teman ya, seperti apa ya. Jadi sama saja seperti array 1 dimensi, teman-teman. Kalau kita semisal punya sebuah array dengan nama nomor, dia adalah 2 dimensi, dan saya pengen memberikan value di dalamnya menggunakan apa ya, di sini default ya. Jadi kita akan ketikkan untuk value atau indexingnya ke array dengan nama nomor, dan dia memiliki 6 indeks kayak gitu ya. Jadi tinggal kita sama dengan kasih kurung kurawal seperti biasa ya, karena dia integer kita nggak perlu pakai petik. Nah, kita ketikkan aja 6 value atau 6 indeks yang ada di dalam array nomor ya. Jadi di sini untuk di sini angkanya kita urutkan 146 ya, 1,4,6. Terus berapa? Terus di sini ada 2, terus ada 3, terus ada 5. Ya kayak gini. Jadi cara indexingnya seperti ini, tetapi ya teman-teman ada tetapinya. Nah, jadi seperti ini teman, karena di sini kita punya baris dan kolom. Ya, untuk barisnya di sini kan kita punya 2 baris nih. Ya, 2 baris, berarti kalau 2 baris itu jumlah yang ada di sini kita bagikan dengan 2, teman-teman. Jadi kita bagikan dengan 2, ya jadi jumlah indeksnya adalah 6. 6 bagi 2 adalah 3, berarti untuk baris pertama itu adalah 146, dan untuk baris kedua adalah 2, 3, 5 kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau kita menuliskan di sini ada koordinat 0,0, otomatis dia adalah angka 1 ya. 0,1 dia adalah 4. Terus ada 0,6 0,6 ya di sini ya. 0, berapa? 0,2 dia adalah 6 ya, itu maksudnya 0,6. Jadi 0,2 itu maksudnya dimensi ke 1 indeks ke 0, dimensi kedua indeks kedua kayak gitu, teman-teman. Ya kayak gini. Oke, mantap ya teman-teman. Oke. Jadi ini untuk apa, penulisan kita untuk array. Dan selanjutnya di sini adalah printing ya. Jadi yang terakhir adalah printing dulu ya, kita di dasar array multidimensi. Ya, semisal saya ingin mengecek nih ya, apakah yang kita bahas dari tadi itu benar, teman-teman. Apakah yang kita bahas itu value-nya benar. Semisal di sini saya see out ya, see out. Ya, saya akan see out dari apa ini, array nomor ya, array nomor, array multidimensi nomor ya. Itu adalah semisal nomor dimensi pertamanya itu saya ambil indeks ke 0 ya, terus selanjutnya dimensi keduanya saya ambil value atau indeks kedua ya. Jadi koordinatnya adalah 0,2 ya. Seharusnya kalau sesuai dengan yang kita bahas tadi ya teman-teman ya, untuk koordinat 0,2 ini saya berikan n line dulu ya. Ya, untuk koordinat 0,2 ini itu adalah value-nya adalah 6. Jadi di sini teman-teman, ini adalah koordinat 0,2. Kita akan cek, coba compile and run teman-teman. Ya, kita akan compile and run. Oke, hasilnya 6 teman-teman. Bener ya di sini. Jadi untuk yang kita bahas tadi sudah benar. Jadi untuk nomor indeks ke 0 di apa ini, di dimensi ke 1, indeks ke 0, dan dimensi kedua, indeks kedua, di sini adalah nilainya 6 atau koordinat 0,2 itu adalah 6. Ya, kita cek sekali lagi, semisal di sini 1 ya. Jadi dimensi ke 1 itu adalah indeks ke 1, dimensi kedua itu semisal indeks kedua ya. Jadi koordinatnya 12, 1,2 di sini ya, 1,2. Seharusnya sesuai dengan perhitungan atau rank-rankan kita tadi, seharusnya untuk value-nya adalah 5. Coba kita save, kita compile and run, apakah benar teman-teman?
Ya, oke, benar 5 ya, seperti ini. Ya, jadi bagi kalian yang pengen menuliskan semua indeksnya bisa kita menggunakan kayak gini. Ya, kita see out saja. Tapi kalau kita memiliki dimensi yang memiliki indeks banyak itu kalau kita pakai see out kayak gitu pasti banyak ya teman-teman. Ya, nanti di next video kita akan bahas gimana nih cara kita menampilkan semua indeks yang ada dalam array multidimensi dengan memanfaatkan looping atau perulangan teman-teman. Ya, mungkin ini pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjut pertemuan untuk apa ini? Array multidimensi di video selanjutnya. Dan kita akan melanjutkan file ini aja ya teman-teman. Kita nggak buat file baru agar pembahasannya terus nyambung dan sampai nanti kita bisa mengimplementasikan untuk array multidimensi di pemrograman C++. Oke. Ya, semoga bermanfaat ya untuk video kali ini. Dan saya cukupkan untuk video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.